Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bedas. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Puji Lestari, guru pembimbing pasukan literasi numerasi Kinara Angsara generasi kedua delegasi pertama dari SD Negeri Narawita 1, Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan Juni 2026 ini, kami akan menyajikan data kajian komprehensif mengenai materi data dan statistika dasar. Nah, secara esensial, data itu sendiri merupakan sebuah kumpulan fakta atau keterangan mentah yang belum diolah. Nah, agar data ini ini salah satu contoh data ya. Nah, agar data ini memiliki nilai guna, kita harus berlatih melakukan dua tahapan instrumen penting, yaitu yang pertama membuat sebuah tabel frekuensi. Nah, di mana tabel frekuensi itu sendiri merupakan sebuah alat penyaringan data atau yang disebut data filtering yang menggunakan sistem torus. Nah, kemudian yang kedua itu membuat diagram batang. Nah, diagram batang ini sendiri merupakan representasi visual untuk mempermudah analisis perbandingan tren secara cepat. Nah, mari kita telaah bersama hasil pengerjaan lembar kerja yang telah diselesaikan oleh tim kami. Nah, ini adalah LKPD data dari tantangan literasi numerasi tahun 2026 pada bulan Juni. Nah, berikut hasil pengerjaan kami. Nah, yang pertama itu ada data minuman favorit siswa kelas 5. Nah, yang pertama itu ada tabel frekuensi. Nah, dalam tabel frekuensi ini sendiri terdapat kolom nomor ini untuk mengurutkan data, kemudian kolom data itu sendiri, nah ini yaitu minuman, datanya itu mengenai minuman favorit kelas 5, ada teh, susu, jus, soda, dan air putih. Nah, ini diurutkan berdasarkan data yang pertama kali muncul, kemudian ada kolom turus. Turus ini sendiri merupakan garis yang memudahkan kita untuk menghitung banyaknya data. Nah, ini di sini tuh dikelompokkan ya, banyaknya garis 1, 2, 3, 4, kemudian dicoret ke pinggir. Nah, satu kelompok ini tuh pasti sebanyak 5 turus atau 5 jumlahnya itu ada 5 frekuensinya ada 5. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk penghitungan data yang lebih banyak seperti itu ya. Seperti ini ada satu kelompok, kemudian ditambah satu turus, berarti itu jumlahnya pasti 5 ditambah 1 jadi 6. Kemudian di kolom terakhir ada jumlah, yaitu jumlah ini merupakan penulisan angka dari turus itu sendiri. Nah, untuk data yang pertama ada teh, yaitu minuman favorit kelas 5 yang menyukai teh itu ada sebanyak 5 orang, kemudian yang menyukai susu ada sebanyak 6 orang, kemudian yang menyukai jus ada 5 orang, kemudian yang menyukai soda ada 2 orang, dan yang menyukai air putih ada 2 orang. Nah, dari tabel frekuensi ini sendiri kita rubah menjadi diagram batang. Nah, kita lihat. Nah, ini diagram batang yang sudah saya buat. Nah, di sini ada sumbu vertikal, sumbu horizontal, kemudian atau seringkali disebut sebagai sumbu X, dan sumbu Y yang merupakan sumbu vertikal ya, atau mendatar dan menjulang tinggi ke atas. Nah, di sini untuk sumbu horizontal itu sendiri terdapat data yang sudah tadi kita temukan, yang sudah kita olah. Di antaranya ada teh, susu, jus, soda, dan air putih. Nah, untuk sumbu vertikal menunjukkan angka yang akan menunjukkan tinggi batang dari banyaknya frekuensi sebuah data. Seperti tadi nih, teh. Nah, ini ditunjukkan oleh batang berwarna biru. Nah, idealnya setiap batang ini sendiri karena ini merupakan data yang berbeda-beda ya. Ada teh, susu, jus, soda, air putih.
itu kan merupakan data yang berbeda. Nah, idealnya itu dalam membuat tabel diagram diagram batangnya, setiap batangnya ini diberikan warna yang berbeda pula agar memudahkan kita untuk membandingkan satu data dengan data yang lain. Nah, di sini ada tabel berwarna biru untuk menunjukkan batang berwarna biru untuk menunjukkan data teh, yaitu sebanyak 5 siswa tadi. Nah, di sini ini kelipatan 1 ya. Karena ini merupakan data yang cukup sedikit nih. Kalau misalnya terlalu banyak, boleh menggunakan angka kelipatan. Misalnya angka kelipatan 5. Di sini 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, karena ini datanya cukup sedikit ya, jadi kita menggunakan kelipatan 1 saja. Nah, di sini teh ada setinggi 5 tahapan. Kemudian susu ada 6, jus ada 5, kemudian soda 2, dan air putih 2. Nah, dari diagram batang ini sendiri bisa terlihat data mana yang paling banyak, yaitu bisa terlihat dari tinggi batang yang bisa terlihat dari batang yang paling tinggi, yaitu batang yang berwarna ungu, yaitu merupakan data dari susu. Nah, tingginya itu sebanyak 6. Nah, data yang paling banyak seringkali disebut sebagai modus. Jadi modus dalam data minuman favorit kelas 5 yaitu adalah susu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada data berat badan siswa kelas 5. Untuk tabel frekuensinya kurang lebih sama ya, seperti tadi. Oh ya, tadi ada yang kelewat, saya belum menjelaskan di sini. Di bawah ini itu terdapat jumlah. Nah, jumlah ini berfungsi untuk menjumlahkan semua data yang sudah kita hitung. Nah, ini berfungsi untuk meminimalisir kekurang telitian kita gitu. Kadang kan kalau misalnya kita sedang menghitung data nih, kita suka kurang teliti, takutnya ada beberapa data yang belum termasuk gitu. Seperti tadi nih, jumlah siswa kelas 5 itu kan jumlah datanya itu ada 20 ya. Nah, kita hitung, ini apakah data yang sudah masuk sudah 20 atau belum. Kalau misalnya belum, nah itu berarti masih ada data yang belum termasuk ke dalam tabel frekuensi. Nah, ini sama ya, seperti tadi ada kolom nomor, kemudian ada data, ada turus, dan jumlah. Nah, ini untuk data berat badan siswa kelas 5, itu kan di sini terdapat angka ya. Tentunya angka dalam kilogram ya, 30 kg, 32 kg, 34 kg, 36 kg, dan 38 kg. Nah, kalau tadi di data minuman, saya mengurutkan berdasarkan munculnya data yang pertama kali, berdasarkan urutan munculnya data. Nah, kalau untuk data berat badan ini karena data yang adanya itu angka, setelah saya mengetahui turus dan jumlahnya, saya mengurutkan data berat badan ini sesuai dengan data berat dari berat badan terkecil sampai terbesar. Nah, itu bisa dilakukan terhadap data yang berupa angka seperti itu ya. Karena kalau misalnya berupa hanya sekedar jenis seperti tadi jenis minuman, itu akan sangat membingungkan, berbeda dengan data berat badan siswa. Nah, kenapa harus diurutkan? Hal ini juga bisa membantu kita mengurutkan data seperti itu. Ini juga akan membantu kita mendapatkan beberapa informasi yang penting. Nah, contohnya paling atas nih berarti paling bawah kan ya, paling rendah. Oh, berarti data berat badan siswa yang paling rendah itu adalah 30, sedangkan berat badan siswa yang paling yang paling berat itu yang paling banyak atau yang paling tinggi itu yaitu 38 kilo seperti itu. Nah, untuk berat badan 30 kg dimiliki oleh 6 siswa, 32 kg dimiliki oleh 3 orang siswa, 34 kg dimiliki oleh 2 orang siswa, 36 kg dimiliki oleh 4 orang siswa, dan 38 kg dimiliki oleh 5 orang siswa. Nah, setelah kita jumlahkan, 6 ditambah 3, 9, tambah 2, 11, tambah 4, 15, ditambah 5, 20. Nah,
inilah jumlah siswa kelas 5 yang diambil datanya. Nah, kita bisa menyesuaikan dari data yang tadi nih, yang data dari soalnya. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti sudah semua data dimasukkan ke dalam tabel frekuensi. Nah, kita lanjut. Nah, ini diagram batangnya yang sudah dibuat. Ini masih menggunakan data warna batang yang sama. Boleh nanti teman-teman dikreasikan misalnya menggunakan garis atau seperti apalah, yang penting satu batang dengan yang lainnya itu bisa dibedakan satu dengan yang lainnya untuk membedakan satu data dengan data yang lainnya juga. Nah, ini untuk batang berwarna biru, yaitu berat badan 30 kg, sebanyak 6 siswa nih, tingginya 6. Kemudian untuk berat badan 32 tingginya 3. Kemudian 34 tingginya 2. Kemudian 36 tingginya 4. Dan 38 tingginya 5. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat nih modus dari data berat badan siswa kelas 5 itu sendiri. Sebenarnya dari tabel frekuensi juga sudah ketahuan ya, kita bisa lihat dari jumlahnya yang paling besar yang mana. Nah, yang ini nih, yang 30 kg itu adalah modus dari data berat badan siswa kelas 5, seperti itu ya. Nah, untuk data yang paling sedikitnya ada di berat badan 34 kg, seperti itu. Nah, selanjutnya ada data ukuran sepatu siswa kelas 5, ini tabel frekuensinya, dan ini diagram batangnya. Untuk ukuran sepatu 36, ada sebanyak 1 siswa, ukuran 37 dimiliki oleh 7 siswa. Untuk ukuran sepatu nomor 38, 4 siswa, 39 ada 2 siswa, dan yang terakhir ukuran 40 ada 6 siswa. Kita jumlahkan lagi, kita lihat data lagi apakah sudah masuk semuanya atau belum. Jumlahnya 20 sama ya, sudah dihitung. Dan ini nih diagram batangnya, kita bisa lihat dari tinggi batangnya, data yang paling banyak itu dimiliki oleh data dari siswa yang memiliki nomor sepatu 37, yaitu sebanyak 7 siswa. Dan untuk data yang paling sedikit dimiliki oleh nomor sepatu 36, yaitu sebanyak 1 siswa saja. Nah, ini data kendaraan yang dinaiki siswa kelas 5 untuk pergi ke sekolah. Nah, tabel frekuensinya ini, sepeda ada 3 siswa, bus ada 7 siswa, mobil ada 3 siswa, angkot ada 6 siswa, dan motor ada 1 siswa. Kita jumlahkan ada 20, masih di jumlah yang sama ya. Ini juga sudah dicek kepada data yang ada, memang sudah akur. Dan ini diagram batangnya ada 36. Yang paling sedikit nih dimiliki oleh, oh ini. Nah, ini kendaraan, kita lihat nih, bisa dilihat dari sini. Kendaraan yang paling banyak dinaiki oleh siswa itu yaitu adalah bus, yaitu sebanyak 7 orang. Nah, ini data yang terakhir, yaitu data olahraga favorit siswa. Data olahraga favorit siswa. Nah, ini ada kesalahan ya teman-teman, ini sepertinya belum dirubah. Oke, langsung saja ya ke pembuatannya. Nah, ini untuk ukuran, ini nih, untuk kendaraan. Kita langsung saja ya kalau begitu ya.
Ini bisa kita buat di Canva ya. Ini kendaraan yang biasa dinaiki oleh siswa untuk datang ke sekolah ya. Kita lihat di yang pertama itu ada sepeda. Kemudian jumlahnya itu ada 3. Kemudian data kedua ada bus. Jumlah datanya ada 7. Kemudian ada mobil. Jumlahnya itu ada 3. Kemudian ada angkot. Datanya itu ada 6. Kemudian ada motor. Yaitu sebanyak 1. Nah, kaget ya tadi belum teredit, mohon maaf. Nah, ini ya, ini sudah sesuai sekarang. Nah, ini sudah sesuai ya. Sepeda, bus, mobil, angkot, dan motor. Nah, ini bisa dilihat itu tabel yang paling tingginya, yaitu dimiliki oleh batang yang paling tinggi itu dimiliki oleh bus, yaitu sebanyak 7 tingkat. Itu datanya itu sebanyak 7, sama seperti tadi ya. Nah, ini untuk data olahraga nih, soal yang terakhir, data olahraga favorit siswa kelas 5. Ini tabel frekuensinya untuk sepak bola sebanyak 4 siswa, kemudian badminton ada 5 siswa, renang ada 2, basket 2, voli 7. Nah, di sini data yang paling banyak itu dimiliki oleh voli. Bisa dilihat dari tinggi batangnya ya, ini yang paling tinggi. Sudah selesai ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Pengolahan data terstruktur ini melatih kita untuk berpikir analitis berbasis bukti nyata atau evidence based thinking. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. SD Narawita 1, literat, cerdas, bedas. Sampai jumpa di tantangan bulan depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.